Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai chapel kami. Berikan hikmat penyertaan-Mu supaya kami mampu mengikuti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, semuanya siap untuk bertepuk tangan bersama-sama ya? Oke, haleluya. And we are going to America, we speak in English, come on. I love you, Jesus. In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Come on, one more time, we sing. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I'm locked here in my bedroom with my mobile and laptop. The world is just views in YouTube. Stars are image in Instagram and my friends are touchable only by WhatsApp. Your presence strengthens me, cast out fear. Your presence strengthens me, no doubt.
comforter, my savior. You're my provider, my comforter, my savior. I praise you, God. Your presence strengthens me, cast out fear. Your presence strengthens me, no doubt. Your presence strengthens me, cast out fear. Your presence strengthens me, no doubt. Sungguh nyata bahwa Engkau pemelihara kami Tuhan, penjaga kami, dan hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu untuk melindungi kami. Kami menyerahkan setiap apa yang kami miliki ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini Teacher Chris bertemu dengan kalian di kesempatan chapel kali ini. Nah, apa kabar kalian? Teacher berharap kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Sudah olahraga belum hari ini? Teacher berharap kalian rajin olahraga ya, supaya badannya sehat dan kuat.
Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga nih, Teacher Chris sedang mengamati beberapa akhir ini ada salah satu olahraga yang digemari oleh masyarakat. Olahraga apa yaitu? Coba tebak dari gambar yang akan Teacher tampilkan ini ya. Tada! Tuh, kalau dari gambar yang Teacher Chris perlihatkan tadi, kalian tentu bisa menebak olahraga apa itu. Ya betul, adalah olahraga bersepeda. Nah, kalau kalian melihat berita yang kalian dengar selama ini, kalian lihat selama ini, banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membeli sepeda dan melakukan olahraga bersepeda di entah itu lapangan, entah itu di stadion, atau di sekitar rumah. Nah, ngomong-ngomong tentang sepeda, kalian memperhatikan nggak ya kalau ternyata sepeda itu terdiri dari banyak komponen loh. Nah, coba bayangin sekarang, kalau sepeda itu kita bongkar, ada apa aja ya di sana? Tentu ada tempat duduknya yang pertama. Yang kedua, tentu ada pedal yang bisa digunakan untuk mengayuh sepedanya. Nah, yang ketiga ada roda, terdiri dari 2 roda, depan dan belakang supaya sepeda itu dapat berjalan dengan baik. Tentu selain ketiga hal tadi, ada banyak komponen-komponen kecil yang menyusun roda itu sehingga terbentuk sebuah sepeda yang utuh dan dapat digunakan atau dimanfaatkan. Begitu ya. Nah, walaupun Teacher Chris tidak bisa menyebutkan satu persatu komponennya apa saja, tentu kalian bisa membayangkan apa jadinya ya kalau nggak ada satu aja bagian komponen itu. Kalau misalnya nih, misal loh ya, kita bayangkan coba sekarang, tanpa pedal itu kan kiri dan kanan. Nah, coba sekarang bayangin kalau pedalnya cuma satu. Bisa jalan dengan baik nggak ya? Teacher pikir nggak bisa ya. Coba bayangin sekarang kalau rodanya cuma satu deh, coba bayangin. Bisa jalan nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Kecuali kalau kalian mau main sirkus ya. Itu pun harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berlatih sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan sepeda dengan satu roda. Tapi kalau kita gunakan sehari-hari, tentu itu bukanlah rekomendasi yang baik, begitu ya. Nah, menurut kalian, mengapa sih orang-orang itu beli sepeda? Karena suka warnanya doang, karena suka warna merah jadi beli sepeda warna merah, begitu. Atau memang mau digunakan untuk berolahraga. Nah, mengingat kondisi kita saat ini, Teacher merasa bahwa orang-orang membeli sepeda karena ingin merasakan manfaatnya. Manfaat dari bersepeda, yaitu badan menjadi sehat dan juga kuat. Nah, apa jadinya kalau misalnya begini? Teacher Chris ini pengen badannya sehat, pengen badannya kuat. Teacher pengen bersepeda. Teacher beli sepedanya, tapi Teacher taruh sepedanya di rumah. Nggak Teacher pakai kemana-mana. Kira-kira Teacher Chris bisa mendapatkan manfaatnya nggak? Nggak ada ya, karena sepeda itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau untuk mendapatkan manfaatnya. Nah, dari cerita ini Teacher Chris teringat dengan salah satu perumpamaan yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, di situ ada perumpamaan tentang talenta. Nah, masih ingatkah kalian? Diceritakan ada seorang tuan yang akan berangkat ke luar negeri ceritanya. Nah, kepada 3 hambanya dia memberikan talenta yang berbeda-beda. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, yang menariknya di dalam Alkitab tersebut disebutkan bahwa si tuan memberi talenta kepada hambanya menurut kesanggupan dari hamba itu masing-masing. Ya. Lalu diceritakan tinggalnya si tuan tadi ke luar negeri, apa yang dilakukan oleh para hamba itu. Yang pertama, hamba pertama yang mendapatkan 5 talenta, dia menjalankan talenta itu loh sampai mendapatkan laba 5 talenta. Nah, hamba kedua juga melakukan hal yang sama dengan 2 talenta yang dia terima. Dia menjalankan 2 talenta tersebut sehingga mendapatkan 2 talenta juga, laba 2 talenta.
Lalu apa yang dilakukan oleh hamba yang terakhir? Hamba yang hanya mendapatkan 1 talenta. Yang dilakukannya adalah bukan menjalankan seperti kedua hamba lainnya, justru menyimpannya dengan rapat. Ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh hamba yang ketiga? Tidak ada, begitu ya. Dia hanya bisa memberikan kepada tuannya lagi 1 talenta. Di saat kedua hamba yang lain itu bisa memberikan 10 talenta dan 4 talenta. Nah, lalu apa yang dirasakan oleh tuan itu? Kalian bisa baca di ayat tersebut bahwa tuan itu sangat bangga dan senang melihat 2 hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta mengusahakan atau menjalankan talenta yang diberikan dengan begitu baik. Ya, tapi Tuhan menyayangkan sikap hamba yang ketiga. Ya, di saat dia seharusnya bisa mengolah talenta yang dimilikinya, tapi dia tidak melakukan hal yang diharapkan oleh tuannya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda, memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Sama halnya di dalam cerita tersebut. Ya, si tuan memberi talenta kepada hambanya menurut kesanggupannya. Begitu juga dengan Tuhan, memberikan kita masing-masing orang potensi diri yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Tidak ada yang sama. Lalu, kenapa ya Tuhan menciptakan kok kita berbeda-beda sih? Nah, masih ingat dengan tema kita tahun ini? Ya, Esprit de Corps. Nah, sesuai dengan tema ini, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi. Saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya nanti at the end atau endingnya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada potensiku lebih besar dari kamu, atau potensimu lebih besar dari aku. Tidak ada. Yang ada adalah kamu mau nggak mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu. Kamu mau nggak mengembangkan, memanfaatkan, memberi berkat kepada orang lain melalui potensi di dalam dirimu. Nah, pertanyaan itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Selama ini aku sudah mengembangkan potensiku belum ya? Atau jangan-jangan aku belum tahu potensiku apa? Nah, seringkali itulah yang menghambat kita, begitu ya. Ada beberapa hal yang menghambat kita untuk berkembang. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak mengembangkan potensi kita seperti yang Tuhan mau. Contoh, iri hati. Ada orang-orang yang menganggap dirinya kecil, begitu ya, menganggap orang lain memiliki potensi yang besar, begitu ya. Dia kok pintar banget sih nyanyi, kok aku nggak bisa nyanyi ya? Main pianonya musik, kok aku nggak bisa main piano sih? Iri dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seringkali itu juga yang membuat kita fokus pada iri hati tersebut, rasa tidak suka di dalam hati, menganggap orang lain tidak layak menerima itu. Justru kita melupakan hal yang penting, yaitu mengembangkan potensi diri. Nah, kebalikan dari iri hati itu tadi. Ekstrim yang kedua adalah yang menghambat kita bisa mengembangkan diri adalah terlalu percaya diri dengan potensi diri. Aku sudah hebat teacher jadi YouTuber teacher. Aku sudah bisa ambil video, sudah bisa edit, sudah bisa bikin video semuanya aku bisa. Aku siap jadi YouTuber. Dengan rasa yang bangga dan penuh percaya diri yang terlalu seperti itu akhirnya membuat kita menjadi terhambat untuk berkembang. Kenapa? Karena orang yang cenderung merasa dirinya percaya diri begitu besar, terlalu besar begitu, sulit mendapat atau menerima pendapat dari orang lain. Ya. Jadi ketika kamu merasa, ya istilahnya bisa dikatakan sombong sih, dengan salah satu potensi yang ada di dalam dirimu,
Bisa dikatakan bahwa kita akan jadi sulit menerima masukan dari orang lain. Nah, sikap yang benar di dalam mengenal potensi diri, sikap yang benar untuk menghadapi potensi diri itu seperti apa sih? Yang pertama adalah karena Tuhanlah yang memberi kita potensi. Tuhan itu yang memberi kita potensi, maka kita harus cari tahu apa sih maunya Tuhan memberi potensi ini kepadaku. Ya, minta pertolongan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menunjukkan apa maunya Tuhan lewat potensi dirimu, supaya kamu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah percayalah dengan potensimu. Percaya diri, tapi tentu tidak yang berlebihan ya. Percaya diri secukupnya. Yakinlah bahwa di dalam dirimu itu terdiri potensi yang luar biasa yang mau dipakai Tuhan, yang Tuhan mau kamu gunakan untuk memberkati orang lain. Nah, sekarang potensinya apa? Itu tugas kita untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kita, ya. Yang ketiga adalah rendah hati. Mau menerima masukan dari orang lain, mau menerima pendapat dari orang lain. Rendah hati dan berlapang dada ketika ada orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk membentuk potensi di dalam diri kita. Contoh misalnya, Teacher Chris ini merasa bahwa Teacher Chris memiliki minat di dalam menulis begitu ya. Ya, walaupun belum sempurna seperti seorang sastrawan begitu, tetapi Teacher Chris tahu bahwa Tuhan mau pakai Teacher Chris melalui tulisan-tulisan Teacher Chris. Dan Teacher Chris harus memiliki sikap yang rendah hati, mau menerima kritikan atau pendapat dari orang lain, supaya tulisan-tulisan Teacher Chris ini bisa memberkati orang lain. Supaya Tuhan memakai tulisan-tulisan ini, Tuhan pakai tulisan-tulisan dari Teacher Chris ini untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Seperti yang Teacher Chris katakan di awal tadi, ingat nggak sebuah sepeda yang dibeli tapi tidak dipakai sesuai dengan manfaatnya atau peruntukannya, maka sepeda itu akan sia-sia, hanya menjadi pajangan semata. Begitu juga dengan potensi diri. Teacher akan bacakan sebuah quotes untuk kalian ya. Potential means nothing if you don't do anything with it. Teacher ulangi sekali lagi. Potential means nothing if you don't do anything with it. Potensi itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kamu tidak melakukan sesuatu dengan potensi itu. Kalau kamu tidak melakukan apapun dengan potensi itu, membiarkan begitu saja potensi itu di dalam dirimu. Tapi yang baik adalah pakai potensi yang ada di dalam dirimu untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga renungan kali ini bisa memberkati kalian, bisa mengingatkan kita semua tentang Tuhan memakai kita untuk menggunakan potensi diri kita, saling melengkapi dengan yang lain, saling memberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap potensi yang sudah Tuhan diberikan kepada kami. Kami tahu kami tidak layak menerima itu, tapi Tuhan buat layak. Tuhan buat kami menerima potensi yang begitu luar biasa di dalam diri kami. Roh Kudus tolong pimpin kami supaya kami bisa menemukan potensi diri di dalam diri kami masing-masing. Supaya kami bisa memakai potensi diri, mengembangkan potensi diri, supaya kami bisa saling melengkapi dengan yang lain, agar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan di bumi ini. Ajari kami untuk memiliki sikap rendah hati. Ajari kami untuk memiliki sikap mau mendengar apa mau Tuhan dalam kehidupan kami, berkaitan dengan potensi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.